sampah ini ditumpuk-tumpuk nih. Ini memanfaatkan ember-ember bekas. Oh, ember bekasnya ini isinya sampah kompos tuh. Kalau yang ini saya tutupin dengan tanah, jadi yang tutupi tanah tidak beraroma. Tapi kalau yang enggak, ditutupin, aromanya ngeri, bau. Yang ini deh saya pakai tanah. Jadi habis sampah tumpuk tanah supaya enggak bau. Tuh, cepet nanti komposnya nih. Ada lagi sebuah tips nih man. Tuh, kalau yang ini enggak tutupin tanah tuh, ada magotnya. Serem kan tuh. Ada uletnya. Aduh, bau sekali ini. Bau. Nah, yang bau gini tutupi tanah supaya nggak bau. Nah, itu cara untuk ini apa namanya? Untuk memanfaatkan tong-tong bekas ini supaya cepat jadi pupuk kompos. Lamanya sebulan nih. Nah, ini keran-keran ini untuk apa ini keran-keran? Keran-keran ini fungsinya butuh untuk keluar airnya. Ini nutupnya gimana ya? Nutup nggak nih? Jadi misalnya nggak perlu keran, nggak apa-apa. Kalau nggak diambil nggak diambil air lindinya ya nggak apa-apa. Tapi karena mau diambil ya perlu. Oh, ini juga komposnya ini mau buang sampah macam-macam nih, sayuran, sisa-sisa sayur, masukkan ke sini. Tumpah di bawah. Nah, di bawah ini masukkan tanah di sini. Ini tanahnya ini. Aku punya tanah biar nggak bau tanah. Oh. Nah. Habisin tanah biar nggak bau. Tuh. Kayak yang ini nih di bawah ini juga sama ini. Ini saya campurin tanah. Ada beberapa ulet-uletnya di sini maggot ya. Waduh, baunya kebangetan nih kalau ada maggot-maggotnya ini. Supaya nggak bau ya tipsnya ini. Jadi sayur-sayuran aja, sayur buah-buahan, jangan yang hewani. Jadi kalau yang sisa-sisa dapur kayak ayam, telur, daging, pokoknya itu tulang-tulang jangan dimasukin ke sini, langsung direndam. Tapi supaya nggak bau, tutupi tanah. Kalau yang ini ya tetap nggak bau. Kalau yang tidak menggunakan tanah itu, tidak menggunakan tanah, yang daun sama ini ya nggak bau. Kalau yang daun, ini dah. Nggak bau ini. Sekarang aku tutupin tanah. Pokoknya tutupin tanah cepet komposnya, terus apa ya, banyak kelebihannya. Jadi kalau misalnya ini berlapis, jadi lapis gini. Lapis pertama tanah, habis lapis tanah, terus dimasukin lagi daun-daunan, maksudnya kayak sisa sayur, nasi, apa masukin situ. Habis itu kasih tanah lagi. Kalau misalnya ternyata dimasukin untuk kayak ayam, ikan, sisa-sisa itu yang hewani itu, ya dimasukin lagi sarus itu, terus tutupin tanah lagi. Jadi kayak lapis gitu. Pokoknya intinya yang atas untuk penutup itu kasih tanah supaya tidak bau gitu. Itu triknya. Sama lagi tambahin juga kayak mikroorganisme lah, misalnya kayak E4 atau apa ya boleh lah. Jadi untuk bakteri pengurai. Jadi secepatnya dikasih bakteri pengurai supaya langsung cepet terurai komposnya. Ini rata-rata ya biasanya itu sekitar 2 minggu sampai sebulan. Tapi efektifnya itu sebulan. Jadi bisa manfaatkan semacam ini. Seandainya kata ini dalam satu perumahan itu tiap rumah memiliki dua kaleng seperti ini, 2 kaleng. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Ini kita uji coba ada sekitar 10 nih. Satunya entah kemana, ini tinggal 9. Uji coba di sini. Nanti kalau ini berhasil baru diimplementasikan ke rumah-rumah. Nah, ini tempat ya teman-teman, tempat sampah. Tapi untuk tempat ngompos, tempat bikin kompos. Jadi komposnya nanti dimanfaatkan untuk tumbuhan. Jadi kita nanti punya konsep untuk
bertanam, bisa tanam cabai, tanam sawi, tanam sayuran, hasilnya nanti ya dikonsumsi. Lah untuk sampahnya didaur ulang lagi ke sini. Jadi kita namanya daur ulang sampah menjadi hal yang berguna. Karena memang selama ini sampah itu menumpuk di mana-mana. Wah, pokoknya intinya itu nanti kalau skalanya ini kecil yang berhasil, kita kembangkan untuk skala yang lebih luas. Jangan lupa di subscribe, like, and share-nya bersama Cerita Pekarangan. Kalau yang di sudut sini, ini ya sama, kompos. Ini skala besar ini. Ini ranting-ranting daun. Ranting-ranting daun kan jumlahnya banyak. Kalau dimasukkan ke dalam kaleng tadi itu nggak muat. Nah, solusinya seperti ini nih. Kita tumpuk dulu sementara di sini sampai kering. Nah, kalau udah kering, kita bisa masukkan ke dalam ini. Jadi kita juga bisa manfaatkan ini gelas atau apa ya, galon. Nah, galon-galon gini tumpukin sampai penuh. Lah, habis itu langsung tumpuin dengan tanah seperti ini. Pokoknya intinya itu kasih tanah untuk mempercepat supaya nggak ini. Terus sebelum masukin tanah ya tetap kasih bakteri E4. Saya gunakan bakteri E4. Kalau misalnya nggak ada di toko bisa bikin sendiri, yaitu kombinasi air, terus kalau punya terasi masukkan terasi, terus itu dah, terus diaduk, didiemin, kasih gula dikit ya, didiemin sekitar beberapa minggu. Nah itu udah bisa untuk mengaktifkan bakteri pengurainya. Nah pokoknya enak kok kalau misalnya kita mau bertani dengan memanfaatkan organik ya, hal-hal organik seperti ini. Ya semoga ini bisa tertular untuk teman-teman yang lain untuk mengolah sampah dapurnya menjadi hal yang berguna, tidak mencemari lingkungan maupun dengan kendala-kendala sampah yang terlalu banyak di mana-mana, kita bisa atasi, tapi ya dari skala rumah tangga dulu. Kalau skala rumah tangganya sudah berhasil, pengembangan ke depannya ya mungkin lebih mudah. Kalau kita berpikir yang besar-besar ya lama. Ya lama sekali kalau kita berpikir besar-besar. Oh harus punya alat inilah, punya alat itulah, punya alat ini. Padahal kalau kita kelola dari awal, mulai dari awal, dari skala rumah tangga, kita bisa mengurangi sedikit. Tapi bayangin nih, satu rumah tangga bisa mengurangi misalnya 1 kilo. 1 kilo sampah kita bisa olah. Nah setiap hari ini misalnya. Otomatis kan bisa mengkalkulasi kalau dalam satu perumahan itu ada 1000, berarti 1000 kilo. No, kita bisa olah sendiri. Jadi tempat pembuangan sampah itu tidak mengalami lonjakan atau tidak mengalami kesusahan. Jadi sampahnya tidak terlalu penuh karena kita udah olah dulu dari rumah masing-masing. Itu konsep namanya eco green ya. Oh ya, namanya pokoknya konsepnya itu pengolahan limbah dari rumah tangga. Nah, hasilnya nanti ya kita bisa manfaatkan untuk budidaya tanaman. Ya, seperti ini nih. Ini saya manfaatkan untuk terong. Saya manfaatkan untuk ini. Banyak sekali subur-subur kok. No. Intinya itu dah itu. No, untuk yang tanaman-tanaman pangan lagi nanti nyambung di episode berikutnya. Jangan sampai lupa ya. Kembali lagi di subscribe atau ditonton, share. Semoga bisa berguna untuk teman-teman yang lain. Sampai jumpa.